Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik ASI. Jadi tonton terus videonya. Untuk yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol merah atau tombol subscribe dan nyalakan ikon notifikasinya atau klik ikon lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan ketinggalan ya moms. Oke moms, ASI atau air susu ibu adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk dikonsumsi oleh bayi dan merupakan gizi utama pada bayi karena bayi belum bisa mengkonsumsi makanan padat. Sementara untuk ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi selama 6 bulan tanpa disertai dengan pemberian makanan atau minuman tambahan. Jadi hanya ASI selama 6 bulan. Itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif moms. Tapi yang terjadi di lapangan adalah kebanyakan pasien yang saya temukan setelah bayi lahir, keluarganya itu memberikan madu untuk diteteskan ke mulutnya. Katanya, setelah saya tanya, katanya itu adalah untuk menambah daya tahan tubuh bayi. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang harus diluruskan, karena sebenarnya ASI eksklusif itu tidak membutuhkan madu. Yang dibutuhkan itu cuma ASI selama 6 bulan tanpa makanan atau minuman tambahan. Kenapa saya membahas tentang ASI di sini? Karena masih banyak ibu yang saya temukan yang tidak memberikan ASI kepada bayinya dengan alasan bayinya tidak bisa menyusu, air susunya sedikit, payudaranya kecil, dan masih banyak alasan lagi yang mengharuskan ibu memberikan susu formula. Jadi nggak sih mom kalau misalnya ada bayi yang tidak diberikan ASI sementara ibunya mampu untuk memberikan. Moms harus simak video ini. Jadi sebenarnya air susu itu memiliki 3 tahapan. Untuk mendapatkan air susu, mungkin yang di pikiran moms itu adalah ASI itu langsung berwarna putih dan banyak. Jadi pada saat setelah persalinan, moms tidak mendapati adanya air susu yang banyak, sehingga moms mengatakan bahwa moms tidak memiliki air susu dan bayinya harus segera diberi susu. ASI dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu kita akan bahas tentang ASI yang pertama keluar setelah persalinan, yaitu kolostrum. Kolostrum ini akan keluar di hari pertama sampai hari ketiga setelah persalinan. Dimana kolostrum ini berwarna kuning, kental, dan jumlahnya memang sedikit yang keluar. Tapi moms jangan khawatir, karena kolostrum ini mengandung banyak sekali manfaat dan kandungan yang sangat luar biasa seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan yang tidak didapatkan di ASI yang lain adalah antibodi. Di mana antibodi ini memberikan kekebalan tubuh kepada bayi sehingga bayi bisa terhindar dari infeksi bakteri, virus, dan alergi. Selain itu, kolostrum juga berfungsi untuk membersihkan usus atau saluran cerna pada bayi. Tapi kolostrum ini mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa itu sangat bermanfaat untuk bayi. Saya pernah mendapatkan pasien, sebenarnya saya sudah menjelaskan kepada dia bahwa kolostrum itu bermanfaat, bagus, dan usahakan untuk bayi tetap menyusu karena itu bisa merangsang keluarnya air susu. Tapi setelah beberapa jam saya meninggalkan ibu dan saya kembali ke kamarnya untuk mengecek keadaan bayi dan ibunya, yang saya lihat adalah keluarga dari ibu nifas ini, dia itu membersihkan payudara dengan menghilangkan cairan kuningnya. Katanya itu tidak bagus untuk bayi dan itu harus dibuang atau dibersihkan. Bayangkan bagaimana kecewanya setelah menjelaskan panjang lebar tentang kolostrum, tapi tidak apa-apa. Di sini saya berusaha lagi untuk menjelaskan kepada moms supaya moms mengerti bagaimana pentingnya kolostrum itu. Ingat, kolostrum itu mengandung antibodi untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri dan virus serta alergi pada bayi.
Setelah kolostrum keluar selama 1-3 hari, ini akan digantikan dengan ASI transisi. ASI transisi ini bisa juga disebut dengan ASI peralihan karena antara kolostrum dan ASI yang matang, ASI yang putih, itu ada ASI transisi. Di mana ASI transisi ini biasanya keluar di hari keempat sampai 2 minggu setelah persalinan. Warnanya itu agak kuning, putih ke kuning-kuningan. Teksturnya agak kental dan jumlahnya lebih banyak dari kolostrum. ASI transisi ini mengandung lemak, laktosa, dan vitamin larut air, serta memiliki lebih banyak kalori. Nah, ini ASI yang ditunggu-tunggu adalah ASI matur atau ASI matang. ASI matang ini adalah ASI terakhir yang diproduksi, jadi tidak ada perubahan lagi setelah ASI ini, dimana warnanya itu sudah putih seperti susu pada umumnya dan tidak kental lagi karena ini mengandung lebih banyak air untuk mencegah dehidrasi terhadap bayi, serta memiliki juga kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin sebagai sumber energi dan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Nah, Mom sudah mengerti antara kolostrum, ASI transisi, dan ASI matur. Beberapa ibu setelah bersalin, mereka itu langsung memberikan susu formula pada bayinya dengan alasan yang tadi, seperti kurangnya ASI. Sementara ASI itu akan keluar apabila mendapatkan rangsangan isapan dan akan bertambah banyak. Saya selalu menanyakan kepada pasien atau ibu nifas yang baru saja melahirkan, mereka terlalu buru-buru untuk memberikan susu formula kepada bayinya. Mereka beralasan bahwa bayinya sudah menangis kelaparan sementara ASI-nya masih sangat kurang, bahkan tidak keluar. Meskipun saya sudah mengedukasi, sudah menjelaskan bahwa ASI itu tidak memang langsung keluar, tapi melalui proses atau tahapan, penting untuk moms ketahui bahwa bayi itu memiliki cadangan makanan dan bayi bisa bertahan tanpa mengkonsumsi ASI 2 kali 24 jam. Kalau moms mengatakan bahwa bayinya rewel, memang bayi seperti itu. Cara dia berkomunikasi dengan kita itu dengan melalui tangisannya. Tidak selamanya bayi rewel atau bayi menangis itu karena lapar. Bisa saja karena dia kencing, buang air besar, atau dia merasa tidak nyaman. Kalau moms berpikiran bahwa payudaranya kecil sehingga ASI-nya tidak keluar, itu juga salah. Karena ukuran bukanlah patokan banyak atau sedikitnya ASI yang diproduksi. Prinsip dari ASI itu adalah semakin tinggi kebutuhan, maka semakin banyak yang akan diproduksi. Jadi semakin bayi sering menyusu, meskipun ASI-nya masih kurang, tapi lama-kelamaan produksi ASI itu akan meningkat karena tingginya permintaan dari bayi. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya tidak ada rangsangan isapan, maka ASI itu tidak akan berproduksi dengan banyak. Makanya bayi harus sering-sering menyusu agar merangsang banyaknya ASI. Oke moms, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.